Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih. Kalau ada firman Tuhan yang dapat kami dengar pada saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau mau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Mari Tuhan, kami undang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca ayat-ayat dari Alkitab dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan buat kita semua. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Kita sudah membaca ayat-ayat ini dan kita mengerti bahwa kita harus menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Waktu yang Tuhan buat dalam hidup kita, atau Allah sendiri yang menciptakan waktu ini. Alkitab katakan dalam Kejadian pasal 1, Dia menciptakan waktu pada hari yang keempat. Pada saat itu Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ayat 14 katakan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Puji Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah yang adalah kekal, Allah inginkan juga manusia kekal, hidup kekal dalam kekekalan. Tapi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah katakan umur manusia, usia manusia tidak akan lebih dari 1 harinya Allah. Artinya tidak akan lebih dari 1000 tahun manusia. Dan kita sudah tahu, kita sudah mengerti tidak ada seorang pun yang melewati yang usianya atau mencapai 1000 tahun, saudara-saudara. Waktu yang Allah ciptakan itu akibat dosa, manusia dibatasi oleh usia. Dan benarlah kata Alkitab, kalau Alkitab katakan kita harus menggunakan waktu yang ada, waktu yang Tuhan sendiri berikan kepada kita. Sekalipun seseorang diberikan waktu berbeda dengan orang lain, artinya masa hidupnya berbeda dengan orang lain, tapi dalam setiap kesempatan yang Allah berikan, Allah ingin kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ada contoh dalam Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ada cerita tentang 4 orang kusta. Kita tahu bahwa orang kusta tidak dapat tinggal di dalam kota, saudara-saudara. Dan 4 orang kusta ini pun pada akhirnya harus tinggal, harus ada di luar kota. Pada saat itu kota Samaria dikepung oleh tentara Aram. Mereka penduduk Samaria tidak dapat keluar, tapi tidak dapat juga ada orang yang masuk ke dalam kota Samaria untuk memenuhi segala kebutuhan penduduk Samaria. Di sekeliling mereka dikepung oleh orang-orang Aram. Akibatnya adalah penduduk Samaria menderita kelaparan. Ada kelaparan yang besar yang terjadi pada saat itu. Dan 4 orang kusta ini ada di depan, di luar pintu gerbang, saudara-saudara. Pada satu kali
Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu. Daripada pasrah, putus asa, duduk diam, menantikan ajal, mereka katakan mereka sebaiknya melakukan sesuatu yang berarti. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai 4 katakan, 4 orang yang sakit kusta itu ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Jadi 4 orang kusta ini memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan musuh. Mereka tahu kalau mereka ada di tempat di mana mereka berada, satu kali mereka akan mati sia-sia. Masuk ke dalam kota pun mereka akan mati sia-sia. Siapa tahu di perkemahan musuh ada sesuatu yang dapat mereka ambil untuk melanjutkan hidup. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada saat itu, pada malam itu, Alkitab katakan, pada malam itu mereka masuk ke perkemahan musuh. Dan di sana mereka mendapati makanan yang berlimpah karena pertolongan Tuhan. Bahkan mereka mendapatkan kekayaan dari musuh mereka. Ada harta yang banyak yang mereka dapat jarah, yang mereka dapat ambil. Karena perkemahan musuh itu tidak ada yang tinggali. Semua sudah hilang, semua sudah pergi dari tempat itu. Mereka dapat melanjutkan hidup mereka karena ada satu tindakan yang bijaksana yang mereka lakukan. Pergi ke tempat perkemahan musuh. Tapi apakah mereka berdiam diri saja setelah itu? Tidak, saudara-saudara. Mereka katakan mereka harus memberitahu tentang kabar baik ini kepada seluruh penduduk Samaria. Ayat 9 katakan, "Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka merasa tidak patut, tidak layak untuk menyimpan kabar baik hanya bagi diri mereka sendiri saja. Mereka keluar dari kenyamanan ada di perkemahan musuh. Mereka memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit. Sudah malam pada saat itu. Mereka pergi masuk ke kota Samaria. Mereka memberitakan ada kabar baik. Di perkemahan musuh ada makanan yang berlimpah. Ada harta yang dapat diambil dan sebagainya. Saudara-saudara, karena kabar dari 4 orang sakit kusta ini, orang yang menderita sakit kusta ini, satu kota diselamatkan, saudara-saudara. Malam itu orang-orang pergi untuk mengambil makanan. Mereka dapat diselamatkan karena ada kabar baik yang diberitakan oleh 4 orang sakit kusta ini. Saudara-saudara, Allah dapat memakai siapa saja untuk menolong orang lain, sekalipun itu orang yang sakit kusta, sekalipun orang yang berdosa. Orang yang sakit kusta seringkali menggambarkan dari orang yang berdosa. Tapi ada hal-hal yang baik yang Allah mau kerjakan kalau seseorang mau menghargai waktu yang dia miliki. Kalau seseorang mau memakai waktu yang Tuhan berikan baginya. Tapi sebaliknya, ada contoh yang bertolak belakang dari cerita ini. Di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayat 19 sampai 31,
Di situ menceritakan tentang seorang kaya bersama dengan seorang pengemis yang bernama Lazarus. Di dalam hidupnya orang kaya ini menyia-nyiakan waktunya yang ada. Dia hanya memakai waktu itu untuk kepentingan pribadi. Dia hanya memakai waktunya untuk menyenangkan diri secara jasmani. Sampai pada satu saat waktu yang dia miliki habis. Dia meninggal. Dan Alkitab katakan dia masuk ke dalam neraka, satu sengsara besar yang dia hadapi. Dia melihat ke atas, di atas ada Bapak Abraham sedang memangku Lazarus si pengemis itu. Dia katakan kepada Abraham, tolonglah beri kesempatan sekali lagi kepada saya. Di dunia ada orang tua saya, ada keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. Biarlah saya memberitakan tentang Tuhan supaya mereka juga tidak masuk ke dalam sengsara seperti saya ini. Tapi apakah waktu itu dapat diambil kembali? Tidak, saudara-saudara. Waktu yang sudah dibuang begitu saja tidak dapat diambil kembali. Kesempatan yang sudah diberikan itu habis. Tuhan tidak lakukan sesuatu untuk orang kaya ini. Dikatakan dalam Alkitab, dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk turun ke dalam dunia, untuk berada di dalam dunia dan memberitakan tentang pekerjaan Tuhan, tentang kabar keselamatan. Saudara-saudara, waktu yang kita miliki, kita tidak tahu berapa lama. Kita pasti tidak mengerti besok akan terjadi apa, lusa akan terjadi apa dalam hidup kita. Tapi kalau sampai saat ini, kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Dan saya sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat beribadah. Mari pakai waktu yang kita miliki ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ada waktunya, beberapa waktu yang lalu, kita sama sekali tidak dapat melangkahkan kaki kita masuk ke dalam gereja. Kita tidak dapat bersukacita memuji, membesarkan Tuhan. Walaupun kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Tapi sekarang Tuhan berikan kepada kita waktu. Saudara-saudara, saya mau mengajak kepada kita semua. Mari pergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada. Saya mau mengajak kita semua menggunakan waktu yang kita miliki ini. Dengan baik, dengan benar. Supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Pegang waktumu, ambil waktumu, gunakan waktumu itu dengan baik, dengan benar, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan kita akan diselamatkan. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Kami masih dapat pergi ke gereja Tuhan Yesus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua ini. Ajar kami Tuhan untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.